Halo Sapo, selamat datang kembali di channel Bumi Lasura di mana sejarah kembali bernyawa. Bayangkan di suatu malam yang sunyi di sebuah gang sempit di sudut kota, terdengar suara letupan senjata, tubuh-tubuh manusia tergeletak di jalanan. Sebagian dengan tangan terikat, sebagian lagi sudah tidak bernyawa. Pagi harinya, warga digemparkan dengan kabar bahwa puluhan mayat ditemukan begitu saja, dibuang di tempat-tempat umum dengan luka tembak yang sama, kepala atau dada. Siapa mereka? Siapa yang menembak? Dan mengapa begitu banyak nyawa hilang dalam diam? Peristiwa itu dikenal dengan nama menyeramkan Petrus, penembakan misterius. Inilah kisah gelap dari rezim Soeharto yang oleh banyak orang dianggap sebagai salah satu kesalahan terbesar dalam pemerintahannya. Langsung saja kita telusuri kisahnya. Untuk memahami Petrus, kita harus mundur ke tahun awal 1980-an. Indonesia saat itu berada dalam genggaman kekuasaan Orde Baru. Soeharto tampil sebagai sosok yang tegas, keras, dan digambarkan mampu membawa stabilitas. Namun, stabilitas itu memiliki harga yang mahal. Segala bentuk oposisi ditekan, kritik dibungkam, dan kekuatan militer digunakan untuk menjaga citra bahwa negara ini aman terkendali. Tetapi di balik layar ada masalah serius, meningkatnya angka kriminalitas di kota-kota besar. Perampokan, pembegalan, dan aksi kejahatan jalanan seakan-akan tak terbendung. Media kala itu gencar memberitakan perampok bersenjata yang menebar ketakutan di tengah masyarakat. Rakyat resah dan pemerintahannya pun tertekan. Disinilah rezim Soeharto memilih jalan pintas yang kelak meninggalkan luka sejarah, operasi gelap yang dikenal dengan nama penembakan misterius atau disingkat Petrus. Petrus bukan sekedar operasi biasa, ia adalah eksekusi massal tanpa pengadilan. Aparat diduga kuat diberi perintah untuk memburu, menangkap, dan menembak mati orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku kriminal. Namun, siapa yang disebut kriminal? Siapa yang ditargetkan? Semua serba misterius. Banyak korban ditemukan dengan tanda yang sama, tangan terikat, luka tembak di kepala atau di dada, lalu tubuh mereka dibuang ke tempat umum. Tujuannya jelas, bukan hanya untuk membasmi, tapi juga untuk menebar teror. Bayangkan bagaimana perasaan masyarakat kala itu setiap kali fajar tiba, orang-orang takut mendapati mayat tergeletak di depan rumah atau di pinggir jalan. Bahkan ada kisah, mayat-mayat itu sengaja dibiarkan terbuka agar masyarakat melihat langsung, sebuah pesan diam bahwa negara sedang menunjukkan kekuatannya. Namun yang lebih menyeramkan, tidak semua korban benar-benar kriminal. Ada cerita tentang orang-orang miskin, pemuda pengangguran, atau mereka yang hanya dicurigai karena penampilan. Ada pula yang ditangkap hanya karena pernah punya catatan kriminal ringan, tetapi kemudian hilang tanpa jejak. Inilah mengapa Petrus disebut sebagai salah satu noda kelam dalam sejarah kita. Di sisi lain, sebagian masyarakat justru merasa lega, tingkat kejahatan dan jalanan turun drastis, kota-kota terasa lebih aman, dan banyak orang mulai percaya bahwa Petrus berhasil membawa ketertiban. Tapi, bukankah itu ironi? Ketertiban yang dibangun di atas darah dan nyawa manusia yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Kontroversi Petrus terus bergema hingga hari ini. Soeharto sendiri bertahun-tahun kemudian sempat mengakui bahwa penembakan misterius itu memang ada, dan bahwa itu adalah bagian dari strategi untuk menumpas kriminalitas. Tetapi ia menyebutnya sebagai shock terapi bagi para pelaku kejahatan. Pertanyaannya, apakah negara berhak mengambil nyawa warganya tanpa proses hukum? Apakah stabilitas lebih penting daripada hak hidup manusia? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat Petrus terus menjadi bahan diskusi para sejarawan, aktivis, dan generasi muda hingga sekarang. Ada yang menganggapnya sebagai kebijakan efektif, ada pula yang menyebutnya sebagai kejahatan negara. Kita juga perlu melihat Petrus dalam kerangka lebih luas. Ia bukan hanya soal kejahatan jalanan, tetapi juga bagian dari wajah otoritarian Orde Baru. Di era itu, negara kerap menggunakan kekerasan sebagai alat penyelesaian masalah, dari pemberangusan oposisi, pembatasan kebebasan pers, hingga operasi-operasi militer di daerah konflik. Semua itu membentuk satu pola, kekuasaan dijaga dengan ketakutan. Namun sejarah seberapa kelam pun harus kita kenang, bukan untuk menumbuhkan dendam, melainkan untuk belajar. Petrus menjadi pengingat bahwa negara tidak boleh semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa hukum harus dijunjung tinggi, dan bahkan keadilan tidak bisa ditegakkan dengan peluru. Hari ini ketika kita hidup di zaman yang lebih terbuka, peristiwa Petrus mengajarkan kita betapa pentingnya penghormatan hak asasi manusia. Jangan sampai demi alasan keamanan kita mengorbankan keadilan. Jangan sampai demi stabilitas kita menutup mata terhadap penderitaan orang-orang kecil. Sahabat sejarah, begitulah kisah kelam penembakan misterius. Apakah ini merupakan salah satu kesalahan terbesar dalam rezim Soeharto?
Sebuah bab yang gelap masih menyisakan banyak pertanyaan misteri dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Kalau kalian merasa kisah ini penting untuk dikenang, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang tahu tentang sejarah bangsa kita. Karena dengan mengenang sejarah, kita bisa belajar agar tidak mengulang kesalahan yang sama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Ingatlah, sejarah bukan hanya deretan peristiwa, tetapi juga cermin untuk masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejarah.